Kata orang tua aku Minang gitu kan. Nah, kita sama ya. Hmm, tapi aku bilang harusnya nggak ada suku Minang tuh Ril. Lah, ketika Melayu ini bersatu, maka dia bangsa yang paling besar di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, bahkan Sulawesi, Bugis, Makassar itu kan masih katanya rumpun Melayu. Nggak balik deh. Nggak balik. Balik mana? Balik mana? Balik Bangkinang lah. Rupanya orang Minang, Pak. Jadi sudah merantau biasa, Pak. Mana pula orang Minang? Ya Minang gue, Bang ya. Oh, orang Ocu. Suku aja nih aku, Bang. Suku bukan. Kau kan orang Ocu. Orang Ocu kan katanya ngakunya kan Melayu ini. Tahu, Ocu tuh dari mana? Aku juga masih ragu ya tentang suku Ocu gitu loh. Tapi Ocu itu kan abang ya. Ya, kalau di Kampar itu taruh begitu, Ocu. Mana cu? Ya, itu mana Bang? Panggilan serari itu. Berarti yang orang Bukit Tinggi nih suku Uda. Tapi kalau di Kampar itu jatuhnya ke suku, Bang. Suku Ocu mereka bilangnya. Ah, itu maksa tuh enggak. Kan ada kita dengar orang Ocu, ya kita sebutlah sepakat Ocu ya. Menyebutkan diri mereka tuh Melayu Ocu. Pernah dengar kan ya? Melayu Ocu gitu. Berarti Melayu kan? Ya konsep berpikirnya aja ini Melayu sebagai. Tapi yang Melayu ini apa sebenarnya? Ya Melayu kalau kita lihat sekarang kan orang Bengkalis, orang Paknik, Orang Mesir ya? Mesir tuh kan Mesir ya? Malaysia, Brunei kan mengatakan mereka suku Melayu kan. Melayu. Nah, aku bahas Melayunya. Abang masa apa? Abang suku apa? Aku kata orang tua aku Minang gitu kan. Nah, kita sama ya? Tapi aku bilang harusnya nggak ada suku Minang tuh Ril. Lah. Iya. Ya secara tambo kan dikatakan Minang itu mulai muncul ketika penyerangan Majapahit tuh. Kemudian kerajaan Malayapura kan berhasil mengalahkan Majapahit menggunakan adu kerbau. Semenjak itulah namanya Minang Kerbau kan. Jadi sebelumnya itu suku apa? Nah itu dia. Nah setelah akhirnya aku penasaran juga tuh kan ketika masa ini nama suku Minang Kabau gitu loh. Apakah orang Minang dulu seperti orang Mongol? Bentar bang. Tapi ada loh bang, aku dengar gitu ya, bahasa gitu ya. Kalau Minang itu kan muncul dari, pokoknya gimana ya? Minang itu memang asli Minang, bukan dari suku manapun gitu bang. Oh Minang itu sendirian? Iya sendiri, dia muncul sendirinya. Membangun peradaban ataupun pemukiman sendiri. Di sejarah Minang kalau disebut orang kan Tambo ya. Di Tambo itu ada bicara bahwa orang Minang itu mulai muncul ya ketika Gunung Merapi sebesar telur itik. Ketika Gunung Merapi sedang telur itian gitu kan. Kemudian raja pertama Minang itu kan Maharaja Diraja. Nah, tetapi ketika kita bicara ini, ketika kita bicara Sumatera, itu kan mereka bukan manusia yang diturunkan satu di, kalau kita bilang Sumbar nih di atas Gunung Merapi, diturunkan satu di mana, di Jambi, di Kerinci gitu kan. Nggak mungkin mereka itu membentuk peradaban sendiri-sendiri gitu. Ya, makanya kita kan harus bicara, orang kan banyak terjebak di ini loh gitu ya. Terjebak di sejarah-sejarah konvensional apa tuh? Yang sejarah-sejarah umum tanpa mau menyelusuri lebih jauh gitu loh. Walaupun kelemahan kita di Katulistiwa, peradaban itu kan rata-rata dibangun di tepi sungai. ya, Nah, peradaban tepi sungai, kemudian kita curah hujan tinggi, dan peradaban Katulistiwa itu kan peradaban kayu dia. Pertama efeknya apa? Setelah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, sungai pasti berubah alurnya. Peradaban yang terletak di tepi sungai, berarti air naik juga.
Bukan rel, kan sungai itu berkelok-kelok, akan ada terjadi perubahan, apa nama itu, Kontur. ya perubahan aliran itu gitu, Pak. Bentuk sungai itu akan berubah, maka peradaban yang ada di tepi itu kan akan mungkin udah terendam, apa, malah mungkin udah ditabrak sungai, di dalam sungai hancur sebagainya. Nah, akhirnya banyak kita itu kehilangan, sejarah tertulis itu kayak prasastinya dan sebagainya. Tetapi salah satu keunggulan Melayu, kalau saya sih memandang tadi ketika Ariel bilang Melayu itu apa? Kalau aku lebih sepakat mengatakan Melayu itu bangsa, bukan suku. Karena ketika bicara suku, itu mengecilkan. Kami suku Melayu, kami suku Minang itu mungkin gender, ya kan? Kami suku Ocu, kami suku apa kalau orang Taluk mengatakan apa gitu Melayu Taluk misalnya kan, atau orang Jambi bilang kami Melayu Jambi gitu kan. Kalau itu Minang juga kan? Nah, makanya Rel, konsepnya aja yang diluruskan nih Melayu sebagai suku atau Melayu sebagai bangsa gitu. Oke. Ya, kalau malah ketika bicara begitu kan, kalau saya sih lebih suka itu, kalau aku lah lebih suka itu ketika Melayu tuh dibahas menjadi sebuah suku, dia jadi kerdil, jadi kecil. Ya. Hanya sikit dia, tapi ketika Melayu Kelompok kecil kan? iya, ketika Melayu itu karena kita bicara Riau aja lah, Melayu bukan mayoritas. Ya kan? Padahal katanya Melayu Riau ini penduduk aslinya Melayu, Pak. Di Riau aja tidak mayoritas ketika bicara Melayu hanya sebagai suku yang kita pahami sekarang. Tetapi kalau bicara Melayu sebagai bangsa, dia akan jadi besar. Bahkan secara peradaban sendiri tua sekali Melayu tuh. Pernah dengar kerajaan Kandis kah? Kandis? Ya, Enggak sih. Kandis di Duri ini. itu Simpang Kandis, Pak. Mas Kandis. Jadi, Oh, Kandis yang di Kuansing, bukan? ya ada kerajaan Kandis tuh. Emang ada? Ada kerajaan Kandis. Ngarang nih, ngarang. Browsing Mas. Kerajaan Kandis diyakini sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Diperkirakan diri sekitar 1 sebelum Masehi. Abad pertama sebelum Masehi kan? Coba. Sekarang Koto Alang, Kabupaten Kuansing. Yau. Di Lubuk Jambi itu. Sekarang ada situsnya masih gitu. Jadi ada situsnya masih peninggalan. Pertama peninggalan itu tanah bundukan berbentuk lingkaran-lingkaran. Jadi sepertinya dulu mereka membuat sistem kerajaan itu pertahanannya menggunakan tanah bundukan begitu. Oh, kayak benteng 7 lapis dalu-dalu ya? Ya mungkin begitulah kira-kira kan. Nah kemudian situs ini bekas galian emas. Nah jadi kalau orang Taluk tuh sekarang cari emas itu memang kearifan lokal mereka dari zaman abad pertama sebelum Masehi, zaman dari dulu gitu. Nah kerajaan Kandis itu berdiri abad pertama sebelum Masehi, bahkan ada yang bilang abad kedua sebelum Masehi, dan bertahan sampai abad ke-7 Masehi. Ya, berarti umur kerajaan Kandis peradaban itu bisa 700, 800, 900 tahun. Nah, sekarang Amerika aja berapa tahun? Baru 350 tahun ya. Ya kan? Negara Amerika aja baru 350 tahun. Kerajaan Kandis ini bukan kampung kecil gitu. Dia Kerajaan Kandis ya? peradaban 800, 900 tahun seperti itu. Minimal 700 tahun peradaban mereka. Cuman orang Riau sendiri, bahkan yang agak menyedihkan itu, orang Taluk sendiri lupa gitu. Banyak yang lupa dengan itu, bahwa mereka itu cikal bakal, kalau kita bisa mengatakan bahwa itu cikal bakal peradaban Melayu awal, Proto Melayu. Begini sih, apakah mereka ada hubungan dengan Minang atau tidak? Kan apakah mereka peradaban sendiri? Para Minang peradaban sendiri. Yang uniknya pertama yang kita harus bilang begini, Tarumanegara yang diakui sebagai kerajaan paling tua di tanah Jawa itu baru berdiri abad keempat abad keempat sampai abad ke-7 ya. Kemudian abad 7 digantikan Mataram, ya kan? Mataram kuno kan. Nah, abad keempat loh. Kandis 5 abad lebih dahulu, 5 abad lebih dahulu, ya kan? Karena abad pertama sebelum Masehi. Berarti kan 5 abad itu. 5 abad lebih dahulu, 400 tahun itu bukan masa, itu berapa generasi itu gitu. Berapa generasi
berapa raja begitu kan, kerajaan kan. Oke. Kemudian yang uniknya itu, rajanya itu namanya sama persis dengan raja yang dibilang oleh orang Minang. Mereka kerajaan Kandis itu, raja itu maharaja di raja. Berarti kan sekarang bisa nggak kita bilang bahwa Kandis inilah cikal bakal Melayu di Sumatera ini? Bisa nggak? Melayu. Ya pertama hubungan langsung tuh paling dekat Minang, ya kan? Orang Minang sekarang itu, pertama Minang tambonya kan cukup bertahan. Walaupun tidak tertulis, tetapi kan tambo itu diturunkan secara sakral, turun-menurun. Ya, Pedagang oleh datu-datu. Datu-datu tidak mengarang tambo ya, tapi menurunkan tambo, menurunkan ya. bukan buat tambo baru gitu. Nah, pertama kuncinya itu maharaja di raja. Di Tambo Minang mereka mengatakan maharaja di raja, raja mereka. Di Kandis, raja pertama Kandis itu maharaja di raja. Sama. Nah, tetapi di Minang sendiri, ketika bicara raja pertama mereka maharaja di raja, tapi mereka tidak bisa menyebutkan kerajaan mereka apa, ya kan? Mereka tak ada bisa menyebutkan gitu. Jadi yang jelas, kerajaan yang punya wujud dan masih ada peninggalan itu kerajaan Kandis gitu. Nah, kerajaan Kandis ini setelah 700 tahun bertahan, kemudian kan datang wangsa Sriwijaya itu apa? Sanjaya ya. Sanjaya Kosalendra kan sama tuh. Mereka cuma beda agama itu. Sriwijaya yang beragama Hindu datang untuk perandapan kalau sekarang Sumatera Selatan kan. Kemudian menghancurkan kerajaan Kandis. Kenapa mereka harus menghancurkan kerajaan Kandis? Karena kerajaan Kandis ini kan memang kerajaan yang sumber ekonomi mereka tuh emas gitu loh. Nah, di Yunani sendiri itu kan ada catatan Pulau Emas. Pulau Emas. Iya, Pulau Emas, Sonadipa. Makanya Sumatera ini kan digelari Sonadipa tuh. Pulau Emas gitu. Jadi emas dari Kandis ini itu tercatat di Tiongkok, ngirim ke India, ngirim ke Yunani gitu loh. Cuman apakah namanya kerajaan Kandis atau tidak nggak tahu. Ya. Ya kan? Yang jelas ini peradaban lama gitu, peradaban kuno. Apakah namanya kedatuan? Itu kan tercatat. Malah di Tambo itu hanya bicara Kandis. Nah, aku sempat karena unik tadi itu bicara aku ini suku apa gitu kan. Dan dari mana datangnya aku bikin riset-riset sedikit gitu kan bahwa Yunani sendiri itu 150 tahun Masehi dia buat catatan bahwa mereka dulu pernah mengambil emas gitu dari wilayah Kandis gitu. Makanya bahkan yang uniknya itu di Tambo Minang sendiri. Tambo Minang ya, kalau orang Minang kan Tambo, kalau Majapahit apa namanya kayak kalau orang Jawa bukan Tambo, nama beda kan. Kalau Minang kan namanya Tambo Babat kan, Babat tanah Jawa kan. Jadi sebenarnya kita orang Nusantara ini kan memang terbiasa menurunkan sejarah tuh dari mulut ke mulut, tapi itu dijaga begitu. Itu di Tambo tuh ada tuh, di Kandis orang Babilang, di Pariangan adat dituang gitu. Nah, Pariangan ini kan desa pertama ketika kalau di Tambo Minang, desa pertama yang didirikan ketika katanya Gunung Merapi sebesar Teloriti. Gitu ya. Tapi Kandis ini apa maksudnya di Tambo gitu loh. Karena di sini nggak ada disebutkan di Tambo tuh di kerajaan Kandis, nggak begitu. Tapi di Kandis gitu kan. Tapi dilanjutkan tuh Tambonya tuh. Datuk Ketumanggungan menata Nan Bariri, Datuk Prapatinan Sebatam menyusun Nan Bakisa ya kan. Artinya itu di Kandis pemerintahan disusun, pemerintahan loh. Bukan di Tambo tuh dibilang di Kandis pemerintahan disusun. Berarti kan Kandis pemerintahan. Wujudnya seperti apa kan nggak tahu nih, apakah kerajaan gitu, apakah imperium gitu kan. Kemudian di Pariangan ada di susun gitu. Jadi nah tapi kan orang Minang kehilangan ini nih, kehilangan titik nol yang dibilang di Kandis pemerintahan disusun nih, Kandis ini mana gitu. Nah, menjawab itu dijawab oleh Talu sebenarnya karena mereka punya Kandis seperti itu loh. Nah, cuman nih karena ego apa nih namanya itu, egosentris apa nih, ego sektoral nggak mau saling, padahal mereka bersaudara begitu. Itu kalau kita masih bicara kecil real bahwa Minang Talu ya.
yang menariknya dari Kandis ini, ketika jadi di catatan ekspansi Sriwijaya menguasai Sumatera, Sriwijaya kan abad ke-7 tuh, ya kan? Sriwijaya abad ke-7 baru mulai kerajaan itu muncul. Mereka ada catatan ekspansi yang mereka lakukan itu ke pedalaman Sumatera. Pedalaman Sumatera jelas ya pedalaman itu ya salah satunya mungkin Kandis. Nah, yang uniknya lagi di abad ke-13 Majapahit mengatakan wilayah kekuasaan mereka sampai ke Kandis. Nah, Kandis versi Majapahit ini apakah kerajaan Kandis? Enggak. Majapahit dengan kerajaan Kandis kan tidak bertemu zamannya. Tetapi di zaman Majapahit wilayah itu tetap diakui wilayah Kandis, seperti itu. Begitu menariknya. Nah, tapi kalau kita mau menghubungkan dengan yang awal, cerita awal tadi, Melayu gitu ya. Saya masih yakin bahwa ketika itu tidak ada istilah Minang. Nah, kalau kita bicara Minangkabau tadi, sebenarnya kita harus baliknya tuh berurut-urut ya, jangan loncat abad. Nih, kita bahas abad 1 nih. Kemudian ketika bicara Minangkabau itu baru muncul tuh abad 13 bicara itu ada istilah Minangkabau tuh. Kenapa? Karena ada penyerangan dari Majapahit. Nah, penyerangan Majapahit itu bukan di zaman Pagaruyung, tetapi di zaman Malayapura kan. Itu di abad ke 13, 14 ke 13. Oke. Nah, makanya ketika kita bicara Kandis, peradaban sampai ke abad ke-7 sebelum dihancurkan Sriwijaya, berarti nama mereka apa? Nah, begitu. Nah, mengatakan mereka Melayu, gitu, bangsa Melayu. Kalau orang sekarang mengatakan kan Proto Melayu gitu ya. Sejarah Melayu tua seperti itu. Nah, ketika Majapahit menyerang, Sriwijaya menyerang, Sriwijaya ini pantarannya itu bukan Majapahit ya. Pantarannya kalau di Jawa itu Mataram kuno. Ini banyak orang kan nggak ketemu nih. Sriwijaya itu pantarannya Mataram kuno. Oke. Malayapura itu pantarannya Singosari. Kalau di Jawa, Sumatera Jawa lah kita bilang ya. Kalau Majapahit itu pantarannya Malayapura Pagaruyung. Gitu tuh pantarannya yang seumurannya gitu. Dah. Nah, ketika Kandis dihancurkan, diseranglah oleh Sriwijaya, Sanjaya Selendra ini, mereka lari. Mereka lari dan itu dikisahkan di Tambo Minang gitu. Ada Tambo Minang. Ya kebetulan karena saya suka dengan itu, saya bikin ya kajian-kajian ringan lah ya. Kisah itu diterangkan di Tambo itu. Jadi abad ke-7 kerajaan Kandis itu dihancurkan. Nah, di Tambo Minang tuh disebutkan itu Kandis nan hilang. Nah, di Tambo tuh bilang Kandis yang hilang. Kandis nan hilang, Koto Alang nan nampak. Koto Alang ini kan yang tadi kita bahasin, kampung pertama orang Minang. Selalu nih, jadi di Tambo tuh bicara Kandis tuh gak sekali dua kali, banyak gitu. Kandis nan hilang, Koto Alang nan tampak, tatilantang di buki. Nah, kalau bahasa Indonesia tatilantangnya apa nih? Ya tertelentang, Ya jatuh ke belakang nih. gitulah ke ngarai ya. Tata lungkui di lambah gitu kan. Tatilantang kalau Tuh yang kita ngadap atas. ya kalau di Minang itu kalau udah bicara tetelantang tata lungkui itu udah parah kali itu gitu ya. Intinya tuh udahlah gitu kan. Nak rangkandis paika mudia gitu kan. Mencari tampe dengan dingin mulo turun ke Pariangan. Nah, kan jelas sekali Tambo. Dimulai dari Kandis, kemudian mereka tertelentang, selungkui, hancurlah. Kemudian mencari tempat yang dingin. Iya kan? Tempat yang dinginnya apa? Pariangan. Nyambung dengan Tambo tadi yang awal lagi, Gunung Merapi. Jadi peradaban Minang itu tidak dimulai dari Gunung Merapi. Gunung Merapi itu tempat pelarian. Ya kan? Gunung Merapi itu tempat pelarian. Kalau kita artikan bahasa Indonesianya itu Kandis yang hilang. Koto Alang yang nampak bekasnya gitu ya. Kemudian tertelentang di bukit, selungkup di lembah gitu kan. Kemudian anak orang Kandis pergi ke hulu. Ya.
Ya kan pergi hulu dia lagi kan, hulunya lagi mana? Hulunya sungai mana kan ke gunung kan, ya kan? Mencari tempat yang sejuk dan damai. Mulai turun ke desa Pariangan gitu. Jadi penting mereka kabur dulu lah, nggak mungkin langsung buat desa kan, udah merasa aman turun ke membuat peradaban di Pariangan. Kita hubungan dengan Tambo yang awal lagi, di Pariangan baru mereka menyusun adat. Aman mereka kan. Nah, baru mereka menyusun adat dan bersembunyi di sana, tidak memunculkan eksistensinya, hanya menjaga sejarahnya, hanya menjaga budayanya sampai abad kehancuran Sriwijaya, sampai abad ke-13. Ya kan? Berarti muda masih ya Apa yang depannya? Minangkabau? ketika bicara Minangkabau hanya sebagai suku jadi mudah. Tapi kalau kita bicara Melayu sebagai bangsa, tua sekali gitu. Batasan Melayu ini dari mana? Sumatera aja atau masyarakat Nusantara ini bisa kita kategorikan Melayu secara keseluruhan? Nah, itu kan nanti ketika kita bicara itu, Win, kita akan bicara abad per abad itu. Abad per abad. Jadi Kandis dari abad pertama sebelum Masehi sampai abad ke-7 hancur, ekstensi kerajaannya hancur, kemudian melarikan diri ke raja-rajanya sepertinya melarikan diri ke Gunung Merapi seperti itu. Raja-raja apa keturunan raja semua lari ke Gunung Merapi. Tapi nggak mungkin semua ke Gunung Merapi. Mungkin ada yang turun ke Jambi, menghilir sungai, ada yang turun ke Kerinci dan pasti berserak lah rakyatnya gitu ya. Nah, kemudian mereka sembunyi 700 tahun, tidak membangun kerajaan lagi 700 tahun, tapi mereka menjaga adat. Makanya kan di Tambo dikatakan mereka membangun adat itu kan di Pariangan ya 700 tahun. Jadi Pariangan itu desa tapi tua gitu. Seperti tempat benteng terakhir peradaban gitu kan. Sampai Sriwijaya hancur oleh Raja Cina, baru mereka muncul lagi gitu. Walaupun tidak ketemu nih antara hubungan darah antara Kandis dengan kerajaannya setelah Sriwijaya hancur kan Dharmasraya muncul. Ya kan, Dharmasraya muncul di Sungai Batanghari. Kalau sekarang kan perbatasan Jambi Sumbar. Walaupun memang secara garis keturunan nggak ketemu karena ini kan hampir 700 tahun ya. Hampir 700 tahun, tapi zaman dulu yang menjadi raja pasti keturunan raja. Kalau aku sih masih berpikir bahwa yang menjadi raja Dharmasraya yang dibilang Wangsa Mauli itu masih darah teratahnya Kandis seperti itu. Nah, menjadi unik ketika sekarang kita ke Lubuk Jambi, masih ada yang punya nama raja. Ya, Ya kan, salah satu menteri kita namanya raja tuh. raja. Ya, cuman pertanyaannya beliau atau orang raja yang di Jambi itu, apa yang di Lubuk Jambi itu raja mana nih? Ya kan? Kami ini kan aku belum melakukan riset nih. Kalau aku mengatakan mereka mungkin keturunan Kandis setelah aman zaman apa? Sriwijaya selaman, tidak melakukan ekspansi penghancuran lagi, mereka mungkin ada yang balik ke Kandis dan menurunkan tratah nama gelar raja begitu mungkin ya. Mungkin yang jelas. Nah, makanya kalau aku sih masih mengatakan bahwa Melayu tua itu Kandis. Jadi Melayu itu peradaban sungai. Gitu loh. Kenapa sungai? Karena kan emasnya di sungai, di dalam. Tapi peradaban sungai. Jadi bangsa Melayu itu bangsa emas sebenarnya. Bangsa yang kalau sekarang kan lebih terkenal Melayu itu ikan ya. Kalau aku mengatakan peradaban Melayu itu peradaban sungai dengan ekonomi emas. Nah, kenapa kemudian kita menemukan Melayu daratan, Melayu pegunungan kayak Kerincian Melayu pegunungan tuh. Orang Minang, Sumbar kalau kita mengatakan mereka kan Melayu pegunungan. Efek dari pelarian itu gitu. Jadi mau tak mau mereka harus adaptif ke tempat aman, ke pegunungan gitu. Kenapa mereka lari ke pegunungan? Karena Sriwijaya bangsa maritim. Tempat aman adalah di gunung. Seperti itu sih. Jadi aku ini orang apa, Bang? Kalau aku sih, aku nggak bisa nyebut ke orang apa. Orang-orangan nih. Orang-orangan gitu kan. Ada yang mengatakan kan kalau ketemu sama orang Ocu, kami Melayu Ocu, ya kan. Ya kan. Nah kemudian kalau aku aja yang sebenarnya secara dari kakek nenek mengatakan kami orang Minang gitu. Kalau aku mengatakan aku orang Melayu gitu.
Tapi bukan Melayu yang versi yang dibayangkan orang Siak. Orang Bengkalis, orang mana ya, Melayu pesisir sekarang ya. Kalau aku bilang mereka bukan orang yang paling berhak ngeklaim Melayu, karena Melayu itu jauh lebih besar dibanding itu. Jadi mereka jadi wajar kah orang Kuansing itu ya memang nggak mau ngakui dirinya Minang. Wajar kemudian cerita tadi itu nah. Iya. Malah ketika orang Minang bilang orang Kuansing Melayu Anyi, kebalik gitu loh. Orang Minang itu harusnya mudiknya itu ke Lubuk Jambi karena kampung nenek moyang mereka. Ya kan? Tapi itu terserah lah ya, kalau masalah siapa yang tua, siapa yang muda, siapa berasal dari mana, itu kan kita butuh apa ya, butuh verifikasi data lagi kan. Tapi yang menjadi menarik bagi aku ketika Abang bilang tadi, dulu Sumatera itu dikenal dengan emas kan. Pada masa kerajaan kerajaan Kandis tadi. Kerajaan Kandis kan 1 sebelum Masehi. Nah, kenapa aku minta carikan Barus atau Fansur tadi, ini udah tersohor 5.000 tahun sebelum Masehi, zaman Firaun lagi nih, Bang. Nah, jadi bukan emas tapi komoditas perdagangannya itu malah malah kapur barus. Kapur barus. Bahkan Yesus belum lahir udah ada itu, kapur barus. Dan ini udah peradaban yang cukup canggih gitu. Bahkan Ptolemy pun menyebut terkait keberadaan dari kapur barus. Terus ini juga merupakan komoditas yang sangat dulu yang sangat Iya. menjual gitu. Ya mungkin begini sih, Wen. Nah, kenapa mereka di dulu tidak bicara emas? Kandis ini kelebihannya, kita bukan mengatakan Barus tidak penting ya. Kan kapan-kapan di malam yang lain kita bicara Barus misalnya kan. Kandis ini emasnya itu bukan hanya emas, peradaban emas yang mendulang-dulang emas mendulang-dulang emas persi tradisional. Iya. Mereka menggali emas gitu loh. Mas kalian ya. Iya. Jadi mereka punya teknologi tinggi untuk penambangan emas. Yang lubang Iya. bawah itu ya. Iya. Mereka menggali gitu loh. Kalau sekarang kan kita tradisional nengok masih, nah ini peradaban yang menggali emas. Nah kalau kita ketika Canggih mereka tuh yang untuk mendeteksi. Nah, makanya Sriwijaya menghancurkan mereka. Ini bukan hanya soal kekuasaan, ini soal teknologi. Sriwijaya kan pendatang. Sriwijaya kan bangsa Selendra ya. Mereka kan pendatang. Yang asal kampung mereka tidak ada teknologi emas seperti itu. Mereka mendatang dan mereka membangun kekuasaan. Ya emas itu kan sampai dari dulu sampai akhir zaman itu kan bakalan jadi komoditi paling menjanjikan itu. Makanya mereka menyerang Kandis itu bukan hanya menghancurkan kerajaannya gitu, tapi mengambil teknologinya. Nah seperti itu. Dan berlanjutlah Sumatera tetap menjadi pulau emas dengan pergantian Imperium 1 Albik begitu sih. Nah, kalau masalah emas itu, aku pernah baca, Bang. Jadi Sumatera ini namanya kan banyak ya. Ya ada Ada yang Pulau Perca, Pulau Emas, Andalas, Suwarnadipa, Zabak juga kan. ya kalau bahasa Yunani kan aku nggak ngerti bahasa Yunani ya, tulisannya tuh Chersonesos gitu bahasa Yunani ya. Kalau diartikan tuh semenanjung emas. Oke. Jadi banyak nama tuh. Intinya tuh ujungnya ada emasnya. Iya. Nah, ini kaitannya aku pernah baca juga ada namanya Gunung Opir. Nah, Gunung Opir ini gunung emas yang keberadaannya sampai sekarang itu masih jadi perdebatan apakah memang betul-betul ada atau tidak. Ada yang bilang Gunung Opir itu letaknya di Gunung Ledang di Malaysia. Ada juga yang bilang Gunung Opir itu adalah Sumatera. Opir. Nah, ini aku baru browsing nih. Karena kaitan emas, kan informasi ini kan berserakan kan, terus aku juga tertarik juga. Nah, ternyata kalau dari informasi, ini kan googling aja ya, kita belum tahu validitas datanya. Kalau ini Gunung Opir ini berada di Gunung Talamau, Pasaman sekarang. Ya, Pasaman kan banyak emas ya. Jadi
Katanya pertama kali disebutkan dan dikaitkan dengan wilayah tersebut sejak zaman Raja Sulaiman sekitar 920 sebelum Masehi. Itu di Gunung Ophir, di Gunung Talamau. Nah, wilayah ini sudah dikenal sejak Perjanjian Lama sebagai sumber penghasil emas. Iya. Terus pada abad ke-13, Gunung Ophir muncul pada peta tertua di dunia yang berasal dari tahun 1228. Nah, peta tertua di dunia nih siapa ya? Si Al-Idrisi ya kalau nggak Iya. salah ya. Berarti kan gini dia, Win. Nenek moyang kita dulu, Heeh. mungkin dulu kan tinggalnya berkelompok ya. Hmm. Ada kampung A, B, C. Ya. Kalau untuk makan mereka pasti bicara berburu, nelayan, dan karbohidratnya gubi ya kan. Tetapi penghasilan mereka dari dulu memang emas. Nah kalau kita balik lagi ke hubungan ke Kandis, Kandis itu kan seperti di Tambo dikatakan, di Kandis pemerintahan disusun. Mungkin itulah bentuk pemerintahan yang awal, Win. Iya kan? Bentuk pemerintahan yang awal. Government-nya apa? Government legal yang awal gitu loh, sistem pemerintahan. Sedangkan sebelumnya mungkin hanya kampung atau kelompok yang kerjanya dari dulu memang emas gitu. Nah, tapi pemerintahan itu dimaktubkan memang disusun, didefinitifkan ya, kalau bahasa sekarang definitif ya itu di Kandis gitu. Makanya kalau dibilang ya kerajaan Kandis kerajaan pertama secara Sistem government-nya, secara sistemnya, secara pemerintahannya gitu loh. Tapi kalau peradabannya mungkin jauh lebih tua lagi. Kemudian sampai di mana, kalau aku bilang sih karena dia 700 tahun kita bisa bilang imperium gitu ya. 700 tahun lah, geng. Nggak mungkin Pak RT yang mimpin gitu kan. Nggak mungkin hanya ya namanya kedatuan atau apa nggak tahu. Mungkin bahasanya juga mungkin nggak sama dengan bahasa kita sekarang. Yang jelas masih rumpun Austronesia itu. Tapi mungkin logatnya berbeda gitu ya. Bagaimana hubungannya dengan ya kayak di Pasaman tadi sebagainya gitu ya. Ya mungkin mereka yang bagian ekspornya mungkin kalau emasnya jumpa banyak di daerah Pasaman, mereka ngirimnya ke Kandis kalau mau jual kalau kita bilang sekarang luar negeri ya. Mereka mau ekspor ke Tiongkok, mereka mau ngirim ke Yunani. Ya kan nggak mungkin orang-orang kampung itu akan mengirim kan ada pusatnya pasti gitu loh, ada pusatnya. Ya memang nggak bisa kita bilang bahwa seluruh suku Melayu berasal dari Kandis gitu ya. Tetapi yang jelas pemerintahan awal itu adanya di Kandis gitu sih. Iya. Itu di luar mindset masing-masing ya gitu. Tapi ini jangan dibantah menggunakan sejarah abad ke Siak misalnya, Siak abad 15 geng. Kemudian membantahkan di sini kan nggak lucu. Atau nanti datang orang, ini orang Minang nih. Saya orang Melayu bang. Enggak, tapi ini jadi apa, sorry Bang dipotong ya. Menjadi unik juga sebenarnya dengan ada istilah-istilah apa ya, pembagian-pembagian suku ini sebenarnya kan menjadikan kita tuh kayak terpecah belah gitu kan. Kalau nggak salah dulu Buya Hamka aja di beberapa karya dia menyebut dirinya orang Andalas. Asal muasalnya dari Andalas, sukunya Melayu. Entah sejak kapan ya istilah Minangkabau ini sendiri menjadi suku. Kalau nggak salah dulu identifikasinya Oh ini lahir Melayu. berapa? Hah? Lahir tahun 80-an. Walah, Milenial. 90-an kan? Iya, milenial. Iya 80 sekian. Aku kan lahir 80-an gitu ya. Nah aku kecil aja, ketika aku nanya sama bapak, kita suku apa? Aku Minang asli loh. Jadi bapak, mama semuanya memang dari Sumbar. Merantau ke Riau. Aku lahir di Riau, tapi intinya aku kan Minang asli. Secara darah Minang asli. Nah waktu aku kecil masih SD nanya, kita suku apa? Orang tua aku bilang, kalau kita di Riau kan bilang Dayak ya. Dayak aku bilang Melayu gitu loh. Melayu. Itu masih ingat itu. Nah mulai terjadi ini kan bergeser, kita bukan orang Melayu gitu kan. Ini kan ya nggak tahu nih kenapa jadi begini gitu kan. Orang Minang nggak mau ngaku Melayu, orang Melayu nggak mau ngaku Minang. Tapi memang itu Melayu
memang harusnya nggak ngaku Minang, ya. Tapi ketika Melayu ngeklaim dia Melayu sendiri itu salah kalau menurut aku gitu kan. Karena Melayu Mungkin bukan tidak mau mengaku, tapi mengakui ya. ya kalau yang sekarang bilang mereka Melayu, ya Melayu, suku Melayu kita terima, aku terima. Tapi kalau mereka Melayu satu-satunya ya nggak bisa gitu. Karena bangsa ini bangsa Melayu gitu. Kalau aku bilang malah itu peninggalan Belanda, Win. Kita itu kan bangsa para raja ya. Beda ya ketika kita bicara membaca sejarah Babilonia misalnya. Itu hanya ada satu mahkota. Ya kan? Ketika bicara sejarah Irak misalnya. Mesir ya. Itu kan hanya ada satu mahkota, Firaun ya. Nggak ada mahkota-mahkota lain gitu. Setiap negeri yang ditaklukkan, rajanya pasti lewat gitu kan. Selesai kan. Nah kalau kita, uniknya itu Nusantara, itu memang negeri para raja. Jadi ada raja utama, ada raja-raja yang tetap bertata di wilayah-wilayah masing-masing. Dan bentuknya bukan menjajah, tapi koloni gitu loh. Nah ketika Belanda datang, ya kan katanya politik adu domba apa? Iya, divide et impera. Divide Et impera. ya. Ketika Belanda datang tadi, apa sih yang diadu domba? Kita dari SD baca loh, Belanda datang politik adu domba, Belanda datang politik adu domba. Yang diadu domba apa? Identitas. Identitas yang sampai sekarang masih kita warisi. Yang kita sadari kita masih mewarisi apa yang disetting oleh Belanda gitu loh. Contohnya nih, ini orang Ocu yang agak unik, dia orang Minang. Kalau saya tapi kan banyak Ocu, kami tidak orang Minang. Nah, gitu kan. Orang Minang tuh, kalau aku bilang orang Minang gak akan pernah aku Melayu. Banyak loh perdebatan media sosial. Orang Melayu pun tidak mau bilang orang Minang orang Melayu gitu ya. Kemudian malah muncul saling menjelekkan. Orang Melayu itu begini kata orang Minang. Orang Minang, orang Melayu, orang Minang gini. Kalau aku bilang mereka meludah ke piring sendiri gitu. Karena mereka satu bangsa, masih satu keturunan. Bahkan kalau ditarik ke abad yang lebih tua, janganlah bermain di abad 13 gitu loh. Kalau kita bicara Melayu jangan bermain di abad 13, 15, apalagi 18 gitu ya. Bermain di abad awal-awal. Ya yang tersimpan itu kan Kandis. Iya kan? Kerajaan Kandis yang tersimpan. Ya kalau bermain di abad yang awal ini, abad pertama sebelum Masehi sampai abad ke-7, kita tuh masih satu bahasa. Kemudian ada raja-raja kecil, setelah era, mungkin dulunya Datuk, kemudian jadi raja, setelah banyak mungkin raja, dan tapi mereka tidak saling menjajah gitu. Tidak saling menjajah. Ketika perang, mereka bergabung, kan begitu. Nah, datanglah Belanda. Bilang, oh kalian bukan orang Melayu, kalian orang Minang. Oh kalian bukan orang Melayu, kalian orang Kerinci. Kalian orang Aceh, ya kan? Kalian bukan orang Melayu, kalian orang Jambi. Kalian orang Bengkulu. Akhirnya termasuk akulah sebagai orang Minang. Ini orang Minang, aku orang Minang, bukan orang Melayu. Dan masuk akal sih. Dan tersistem loh. Ini aku nggak tahu nih. Ya versi kan kita sama-sama dengarnya opini ya. Orang Melayu, orang Minang mengatakan orang Melayu pemalas katanya kan. Orang Melayu mengatakan orang Minang cedik buruk, Minang bengkok dan sebagainya. Padahal kalau betul-betul dikaji, semua sifat jelek itu di kedua mirip mereka loh. Mirip loh. Ada di diri mereka. Iya. Walaupun itu person ya. Iya. Tapi itu ada gitu. Jadi ya nggak hanya menjudge ke suku itu dia. Ya begitu gitu. Nah politik yang makanya ketika Windy bicara Belanda adu domba ya itu identitas kita sebagai Melayu dipecah. Nah ketika kita bicara Melayu, kalau Melayu ini sadar Win, kenapa aku suka dengan Kandis? Karena inilah titik nol pemersatu gitu loh. Ketika Melayu ini bersatu, maka dia bangsa yang paling besar di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, bahkan Sulawesi, Bugis, Makassar itu kan masih katanya rumpun Melayu. Kalau Jawa gimana Jawa? Ya kalau secara ilmu ini kan dikatakan Melayu muda, Melayu tua, sebagainya ya. Tapi itu udah nggak dipakai lagi loh bang teori itu Melayu tua, Melayu tua. Tapi yang jelas kita kan kalau secara suku bahasa semuanya kan kita Austronesia. Iya, Australia. Ya. Tetapi ketika abad ke-13 saja, Singosari abad ke-13.
abad ke-12 ya, Singosari. Itu kan melakukan ekspedisi Pemalayu. Jadi dari Jawa sendiri, Singosari setelah Mataram hancur, bangsa Sanjaya Hindu Buddha hancur, kemudian Ken Arok kisah Ken Arok Kendedes tuh mendirikan Singosari, kemudian Mongol mau serang, ya kan? Ini pembahasan menarik tuh kalau udah mau lebih di kapan-kapan lah ya. Ini udah malam kan, ya. Kebu Anambrang itu pergi ke Dharmasraya, kerajaan Melayu setelah Sriwijaya hancur, itu kan namanya ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi ke negeri Melayu gitu loh. Berarti kan orang Jawa bukan Melayu. Kalau Jawa Melayu nggak mungkin namanya ekspedisi Pamalayu gitu loh. Tahan dulu ya Bang, stay dulu Bang. Seperti itu. Mungkin begitu loh. Ngantuk ya. Oke, ngantuk ya. Oke, itu teman, sampai sini dulu ya pembahasan kita malam ini. Di part berikutnya mungkin di hari berikutnya atau malam berikutnya lagi kita akan ngobrol ini lagi ya, mungkin di tempat berbeda. Terima kasih kepada teman-teman yang nonton dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.